Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik pagi hari ini? Puji Tuhan, pasti kalian ada dalam keadaan sehat ya, seperti hari-hari yang lalu ya, karena Tuhan selalu memelihara kita semua. Nah adik-adik, hari ini juga kita mengucap syukur karena kita bisa kembali bertemu untuk beribadah sekolah minggu ya adik-adik. Nah karenanya adik-adik persiapkan terlebih dahulu ya Alkitabnya. Lalu persiapkan juga uang persembahannya. Nah sekarang adik-adik kita akan memuji Tuhan. Nah adik-adik hari ini istimewa ya. Pujiannya ada dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Karena kita akan memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-87. Nah karenanya adik-adik dengan penuh sukacita kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian dalam Yesus kita bersaudara dan di lebet Yesus urang tengah hiji. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, sekarang silahkan duduk ya. Nah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik masih ingat tema minggu yang lalu? Pasti ya ingat, temanya besar kecil, tinggi pendek, semua dicintai Tuhan. Nah sekarang temanya potensi dan semangat memberi. Nah ya adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, juga untuk persiapan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Tuhan telah lindungi kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pada hari ini Tuhan bangunkan kami menghirup udara yang segar ya Bapa. Terlebih kami boleh menyembah, memuji Tuhan dalam kebaktian sekolah minggu. Tuhan kami bersyukur untuk kedua orang tua kami yang selalu membimbing kami, mengingatkan kami untuk melaksanakan kebaktian sekolah minggu ini ya Bapa. Berkati kedua orang tua kami ya Bapa. Tuhan kami juga saat ini rindu untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan kiranya mau hadir di tengah-tengah kami. Bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca bersama-sama yang diambil dari Matius 14 ayat 14 sampai 21. Untuk adik-adik kelas Indria yang belum bisa membaca, adik-adik mendengarkan dan menyimak baik-baik ya. Kakak akan membacakan. Mari kita akan membaca dari Matius 14 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik kelas madya dan kelas praremaja hari ini? Sehat semuanya? Puji Tuhan ya. Kita semua kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca bagian Alkitab yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 14 sampai 21. Kisahnya demikian. Pada suatu kali Tuhan Yesus mengajar. Jikalau Tuhan Yesus mengajar, selalu banyak orang yang ingin mendengarkan pengajarannya. Nah, sampailah kemudian hari sudah menjelang malam. Tentu saja mereka semua yang mendengarkan pengajaran Yesus merasakan perut yang lapar ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat perhatian, sangat peduli. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, tetapi juga Dia memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengikutinya sejak tadi pagi. Nah, adik-adik, dengan roti yang berjumlah 5 buah dan ikan yang berjumlah 2 ekor, Tuhan Yesus kemudian menengadah ke langit, mengucap syukur, dan akhirnya makanan tersebut dibagi-bagikan kepada banyak orang yang mengikutinya saat itu. Tahu nggak adik-adik berapa jumlahnya? Ya, 5.000 orang banyaknya. Nah, adik-adik, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Hari ini kita belajar ya, seperti halnya Tuhan Yesus, yaitu bisa menerima keterbatasan yang ada pada kita. Dalam hal ini adalah misalnya makanan, ya. Kita belajar menerima apa yang kita dapatkan
baik dari jumlah yang terbatas ataupun selera. Nah, jadi ketika adik-adik menerima berkat Tuhan berupa makanan yang didapat oleh adik-adik ya, melalui orang tua adik-adik yang bekerja dan memasak di rumah, maka kemudian makanan itu harus kita syukuri. Yang pertama apa? Kita belajar seperti Tuhan Yesus, yaitu menengadah ke atas, ya, mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan, sehingga makanan yang kita terima itu kemudian menjadi nikmat adanya. Tidak kemudian begini ya adik-adik ya, ketika membuka tudung saji di meja makan, kita langsung kemudian tidak semangat. Makanannya ini terus, bosen. Kemarin tempe, sekarang tahu. Ya, paling agak enak sedikit telur. Pengen makan daging, pengen makan makanan yang siap saji, bosen begini terus. Nah, adik-adik jangan seperti itu. Ya, kita harus mau menerima apa yang menjadi berkat Tuhan hari ini. Yang utamanya adalah itu ya adik-adik ya, mengucap syukur. Setelah adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan, makanan apapun yang kita terima menjadi nikmat. Jadi tidak terletak pada makanan dan jumlahnya, tetapi pada mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui kasih orang tua kita. Nah, adik-adik, kakak akan tunjukkan ya. Di sini ada kegiatan ya, makan bersama keluarga di rumah. Adik-adik suka nggak makan bersama di rumah? Nah, jadi kebersamaan dengan keluarga membuat suasana menjadi hangat ya. Kita juga berdoa bersama, mengucap syukur sehingga makanan yang kita nikmati menjadi lebih nikmat lagi. Atau misalnya ada keluarga sederhana ya, yang makan makanannya juga tidak mewah ya, sederhana saja, tapi karena disyukuri, dinikmati, makanan itu menjadi nikmat ya. Nah, jadi adik-adik bisa melihat gambar-gambar di sini yang menunjukkan kegiatan makan bersama yang mana memang mereka mensyukuri atas pemberian Tuhan. Nah, jadi adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini adalah bahwa kita harus mensyukuri setiap pemberian Tuhan. Dengan kita mensyukuri semua pemberian Tuhan, maka kita bisa menikmati apapun berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Itu ya adik-adik ya pesannya, dan adik-adik lakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah kiranya adik-adik boleh lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Nah adik-adik persiapkan uang persembahannya ya, masukkan ke dalam amplop, lalu adik-adik titipkan kepada papa dan mamanya untuk dibawa ke gedung gereja. Nah kakak juga akan membacakan nats yang menghantar kita di dalam kita memberikan persembahan. Nats persembahannya yaitu dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Nah adik-adik, kita juga di samping memberikan persembahan berupa uang, kita juga akan memberikan persembahan pujian, tuh beri syukur.
Adik-adik, kita akan membawa persembahan ke dalam doa, juga kita akan berdoa untuk doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, di mana pada kesempatan tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur ya Bapa, jika tadi juga kami telah memberikan persembahan, Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu di gereja GKP Cikampek ya Tuhan. Tuhan, jika kami juga sebentar akan berpisah, Tuhan juga yang akan sertai kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kini kakak juga undang bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan sebagai pujian tematis, yaitu bahasa cinta. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini ya dengan lagu berkat dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu kembali
adik-adik, ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.